Fajar rupanya merasa tergiur dengan handphone milik Andre tersebut dan ada hasrat ingin memiliki handphone tersebut yang dia pikir lumayan untuk bisa melunasi hutangnya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Begitu ironis, terkadang justru orang yang paling kita percaya bisa menjadi sosok yang paling menyakiti. Seperti yang terjadi pada seorang pemuda yang berasal dari Gresik, Jawa Timur pada tahun 2019. Dia ditemukan tewas, meregang nyawa dalam kondisi yang mengerikan, bersimbah cairan merah di dalam rumahnya sendiri. Sadisnya, dia ternyata dihabisi oleh teman karibnya. Ya, sahabatnya sendiri seusai mereka pulang karaoke. Di saat itu, si pelaku ini panik saat terpergok hendak mencuri handphone. Dan di saat itu, demi menghilangkan jejaknya, dia lebih memilih untuk menghabisi nyawa sahabatnya tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang pemuda di Gresik, Jawa Timur tega menghabisi nyawa teman akrabnya sendiri. Rupanya pelaku panik lantaran kepergok korban hendak mencuri telepon genggam milik korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Surabaya, ada seorang pemuda yang bernama Andre Putra Haryono atau yang akrab disapa dengan panggilan Andre. Dia merupakan putra dari seorang wanita yang berusia 46 tahun yang bernama Sulindayani. Namun mengenai informasi terkait ayahnya tidak dijelaskan di media. Mereka sekeluarga tinggal di Kupang Kerajaan, Gang 3, RT 07 RW 03 nomor 42, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Namun diketahui jika mereka juga memiliki rumah di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Gresik. Rumah mereka tersebut merupakan rumah milik sang ibu yang bernama Sulindayani, dan rumah itu kerap sekali ditempati oleh Andre. Kehidupan keluarga Andre tergolong cukup sejahtera. Orang tuanya berupaya memberikan kemudahan di dalam hidupnya, termasuk dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk menunjang kebutuhannya, termasuk juga memberikannya kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan juga mobil. Fasilitas tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Andre untuk mencari penghasilan. Pemuda yang di saat itu usianya baru menginjak 21 tahun tersebut bekerja sebagai supir taksi online menggunakan mobil Daihatsu Sigra miliknya. Sehari-harinya, Andre menelusuri jalan dengan mobilnya untuk menghasilkan uang. Setidaknya dari pendapatannya sebagai supir taksi online, Andre dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga tidak sepenuhnya bergantung kepada orang tuanya. Lalu sobat, layaknya pemuda seusianya yang gemar menghabiskan waktu bersama teman-teman, Andre pun tidak berbeda. Di tengah kesibukannya sebagai supir taksi online, dia kerap menyempatkan diri untuk menikmati waktu luang dan juga bersantai. Salah satunya dengan berkaraoke. Yang di saat itu, tepat pada hari Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2019, Andre ingin menghabiskan malamnya dengan bersenang-senang di tempat karaoke. Andre yang tidak ingin sendirian saja di saat itu mengajak teman karibnya untuk ikut bersenang-senang. Temannya itu merupakan seorang pria yang usianya hanya berbeda 1 tahun lebih tua dari Andre, yaitu berumur 22 tahun, bernama Fajar Aditya Putra. Dia merupakan warga Jalan Kupang Kerajaan, Gang 8, nomor 40. Ya, memang masih satu wilayah dengan rumah ibunya Andre. Mungkin karena mereka tinggal berdekatan, mereka jadi saling mengenal satu sama lain dan dekat sebagai teman untuk bermain. Pertemanan mereka pun sudah terjalin cukup lama. Kurang lebih sudah 5 tahun mereka saling kenal dan menjalin pertemanan. Namun berbeda dengan Andre, Fajar hidup di dalam keterbatasan. Sehari-harinya, Fajar bekerja sebagai supir truk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun penghasilannya sering sekali tidak cukup, terutama saat muncul kebutuhan mendesak secara tiba-tiba. Dalam keadaan yang demikian, Fajar jadi kerap terpaksa berhutang. Di usianya yang masih muda tersebut, Fajar kerap merasa terbebani oleh beratnya tanggung jawab yang harus dia pikul. Stres tentu tidak bisa dihindari, namun dia tidak memiliki pilihan lain. Dia tidak bisa menyerah. Namun meskipun begitu sobat, tentu ada kalanya Fajar yang masih muda juga ingin menghabiskan waktu dengan bersenang-senang. Di tengah beban berat hidupnya yang dia pikul, untungnya ada Andre.
teman karibnya atau sahabatnya yang kerap mengajak dia untuk bersenang-senang dan mau menanggung biaya bersenang-senangnya. Singkat cerita, pada hari Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2019, Andre kembali mengajaknya untuk bersenang-senang di tempat karaoke. Pada malam itu, dari rumahnya di Kupang Krajan, Andre menjemput Fajar di sebuah tempat untuk mengajaknya ke tempat karaoke menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario 125 berwarna hitam bernomor polisi L4075WR. Motor itu adalah motor milik Andre sendiri. Dan singkat waktu, setelah bertemu, mereka langsung melaju menuju rumah Andre yang berada di desa Kepatihan. Di saat itu mereka ingin mengambil mobil Daihatsu Sigra milik Andre yang sedang terparkir di sana. Dengan mobil Andre tersebut, keduanya lalu pergi menuju ke tempat karaoke yang berada di wilayah Kedung Doro, Surabaya. Setelah menempuh perjalanan, keduanya kemudian tiba di tempat karaoke sekitar pukul 21.30 malam. Setibanya di tempat karaoke, Andre dan Fajar langsung hanyut di dalam suasana hiburan. Mereka menghabiskan malam dengan menenggak minuman keras dan ditemani pemandu lagu. Keduanya tampak begitu menikmati momen tersebut, terutama Fajar yang seakan bisa sejenak melupakan segala penat dan tekanan hidupnya yang terus menjadi beban. Dan rupanya, malam itu Andre tidak hanya mengajak Fajar seorang diri, karena tidak lama berselang, teman mereka yang lain yang bernama Dani Kurniawan datang menyusul dan ikut bergabung. Dengan suguhan hiburan di tempat karaoke tersebut, mereka benar-benar larut di dalam kebahagiaan. Malam pun mereka habiskan dengan bernyanyi hingga dini hari. Tak terasa, waktu sudah pukul 2 dini hari. Setelah puas menghibur diri di tempat karaoke, di saat itu Dani berpamitan lebih dahulu untuk pulang. Barulah setelah itu, Andre dan Fajar menyusul pulang. Andre dan Fajar kembali pulang berdua. Mereka di saat itu pulang ke rumah Andre di desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Gresik. Setibanya di rumah tersebut, sekitar pukul 3.30 dini hari, Andre yang masih mabuk setelah sebelumnya terlalu banyak menenggak minuman keras, langsung menuju ke dalam kamarnya yang diikuti oleh Fajar yang di saat itu juga masih mabuk. Dalam kondisi mabuk, Fajar memutuskan untuk menenangkan diri dan memulihkan kesadarannya terlebih dahulu di rumah Andre sebelum nantinya pulang ke rumah. Di dalam kamar, keduanya langsung merebahkan diri di atas kasur. Andre yang tidak lama merebahkan badan langsung terlelap di dalam tidurnya dengan masih menggenggam handphonenya, yaitu handphone Vivo V5 berwarna space gray. Dalam keadaan setengah sadar, di saat itu Fajar telah lama melihat handphone yang digenggam oleh Andre tersebut. Di dalam pandangannya tersebut, Fajar yang masih terpengaruh oleh minuman keras, tiba-tiba muncul sebuah niat jahat. Fajar rupanya merasa tergiur dengan handphone milik Andre tersebut dan ada hasrat ingin memiliki handphone tersebut yang dia pikir lumayan untuk bisa melunasi hutangnya. Setelah semakin serius dengan rencananya, Fajar lalu memastikan kondisi Andre yang terlihat sudah hanyut di dalam lelap tidurnya. Setelah yakin Andre benar-benar terlelap, Fajar dengan cepat merebut handphone milik Andre, yang kemudian tiba-tiba saja Andre terbangun setelah menyadari ada sesuatu yang seolah hilang dari genggamannya. Saat menyadari, tangannya kosong, yang padahal sebelumnya dia ingat betul, dia sedang menggenggam handphonenya. Di saat itu Andre langsung menatap ke arah Fajar, karena di saat itu di dalam kamarnya hanya ada Fajar. Dan ternyata benar saja, handphonenya sudah berpindah ke tangan Fajar. Melihat hal itu, Andre langsung naik pitam. Andre yang tidak menyangka jika teman baiknya ini dengan tega mencuri barang miliknya, lalu dia meluapkan seluruh amarahnya. Fajar yang di saat itu sedang dalam kondisi emosi, tidak terima dengan perlakuan Andre, sehingga dia membalas perlakuan tersebut. Pertengkaran pun tidak terelakkan. Keduanya terlibat adu mulut sambil saling berebut handphone milik Andre. Di dalam perebutan ponsel tersebut, keduanya sampai terjatuh-jatuh dari atas kasur. Andre berusaha sekuat tenaga mempertahankan handphonenya, sementara Fajar yang sudah terlanjur ketahuan mulai nekat dan memutuskan untuk sekalian saja merebut handphone tersebut meski harus secara terang-terangan. Di dalam keadaan terpojok, Fajar kemudian menghantam kepala Andre. Namun Andre yang tidak mau kalah lalu membalas dengan mendaratkan cakaran ke wajah Fajar. Fajar yang menerima cakaran di wajahnya tidak bisa terima, sehingga Fajar kalap dan ingin membalasnya dengan cara yang lebih kejam. Dengan begitu kuatnya, Fajar mendorong tubuh Andre sampai Andre terjatuh terjungkal ke belakang. Di tengah situasi Andre yang sedang lengah, Fajar yang melihat kabel charger yang masih tercolok di stop kontak yang berada di lantai langsung mencabut kabel charger tersebut dan melilitkannya ke leher Andre dengan begitu kuat sampai kurang lebih selama 10 menit. Meski begitu kencang, lilitan kabel charger tersebut, rupanya Andre masih bertahan. Dengan sekuat tenaga, Andre melawan serangan dari Fajar. Dan karena Andre terus melawan, Fajar lantas lebih geram lagi saat melihat sebuah palu di dalam kamar Andre. Dia yang sudah gelap mata segera meraih palu tersebut lalu menggunakan palu itu untuk menghantam keras kepala Andre. Hantaman demi hantaman palu begitu membabi buta mendarat di kepala Andre
sampai kepala Andre remuk dengan cairan merah yang menyembur deras terus-menerus dari luka yang begitu parah. Tanpa ampun sedikit pun, Fajar juga kembali menjerat leher Andre dengan kabel charger yang sebelumnya masih terlilit di leher Andre. Akibat hantaman yang diterimanya, Andre sampai kejang-kejang. Kemudian tidak lama mulutnya mengeluarkan cairan merah. Melihat kondisi Andre yang mengerikan, Fajar kemudian melepaskan lilitan kabel charger dari leher Andre. Namun hal itu ternyata bukanlah tanda bahwa dia menunjukkan belas kasihan atau berniat ingin menghentikan aksinya. Tapi justru sebaliknya, Fajar semakin kesetanan. Kemudian dia melanjutkan kekejiannya dengan menindih tubuh Andre, lalu mendaratkan pukulan bertubi-tubi dengan begitu sadisnya sampai temannya tersebut sekarat dan tewas meregang nyawa. Setelah Andre tidak bergerak lagi, Fajar langsung memastikan kondisi Andre yang rupanya di saat itu sudah tidak ada denyut nadinya. Helaan nafasnya pun sudah tidak ada lagi. Dengan begitu, Fajar yakin jika Andre telah benar-benar tewas meregang nyawa. Setelah yakin temannya tewas, Fajar langsung melancarkan niatnya untuk menggasak handphone milik Andre. Meski telah menghabisi nyawa temannya, Fajar yang merasa sangat puas seolah tidak menyesali perbuatannya. Kendati demikian, atas aksi kejinya tersebut, Fajar tidak mau sampai tersandung kasus hukum, sehingga Fajar berupaya langsung buru-buru meninggalkan rumah Andre. Dan saat akan pergi, Fajar pun melihat motor milik Andre. Kuncinya masih tercantol. Dalam keserakahannya, Fajar lalu memutuskan untuk sekalian saja menggasak sepeda motor milik Andre tersebut. Setelah berhasil menggasak handphone, sepeda motor, Fajar langsung berupaya melarikan diri dengan membiarkan pintu rumah terbuka lebar-lebar. Dalam pelariannya, Fajar menuju ke Pantai Ria, Kenjeran, Surabaya. Di sana Fajar memberikan handphonenya kepada seorang pria yang berusia 51 tahun yang merupakan warga Jalan Banyurip 8A, Kecamatan Sawahan, Surabaya yang bernama Nurul Huda. Di saat itu, Fajar ingin mengganti hutangnya kepada Nurul Huda. Dan kemudian, handphone yang diterima oleh Nurul Huda ini dia jual lagi ke seorang pria yang bernama Riko, berumur 27 tahun. Di saat itu, Riko membayar handphone tersebut sebesar Rp300.000. Sedangkan sepeda motor Honda Vario 125 berwarna hitam bernomor polisi L4075WR milik Andre dijual kepada seorang pria yang bernama Iksir Holi, warga Jalan Bulak Banteng Madia, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp3 juta. Dan setelah menjual barang hasil curiannya, Fajar kemudian kembali pulang ke rumahnya. Seolah tidak menyesal, Fajar berusaha menjalani kehidupan selayaknya orang yang tidak pernah terlibat di dalam tindakan kriminal apapun. Sementara itu, waktu pun berlalu sampai pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019. Ibu dari Andre yang bernama Sulindayani, dia tidak mendapatkan kabar dari anaknya sudah selama 2 hari. Dia di saat itu merasa khawatir dan kekhawatirannya pun kian bertambah karena anaknya tersebut tidak dapat dihubungi. Karena merasa khawatir dengan kondisi anaknya yang terakhir kali berpamitan untuk pergi ke rumah mereka di Gresik, Sulindayani pun mengambil inisiatif. Sekitar pukul 7 pagi, dia mengirim pesan WhatsApp kepada tetangga rumahnya di Gresik yang bernama Musrifah atau yang akrab disapa dengan Iva. Di dalam pesannya, Sulindayani meminta bantuan kepada Iva untuk memeriksa kondisi Andre. Dia juga menitipkan pesan apabila Iva bertemu dengan Andre agar menyuruhnya pulang ke Surabaya sambil membawa sepeda motor. Karena di saat itu sepeda motornya hendak digunakan. Lalu, Iva yang di saat itu dimintai tolong oleh Sulindayani langsung segera berangkat. Dan sesampainya Iva di sana, dia cukup terkejut saat melihat rumah tersebut pintunya terbuka lebar. Iva yang penasaran pun langsung masuk ke dalam. Saat Iva masuk ke dalam, dia langsung disambut dengan bau yang benar-benar menyengat. Sampai Iva di saat itu rasanya tidak tahan untuk masuk ke ruangan tersebut. Dan saat Iva memeriksa ruangan demi ruangan, ketika dia membuka kamar Andre, di saat itulah Iva benar-benar terkejut saat dia menemukan Andre sudah terbujur kaku di lantai kamar dalam posisi terlentang. Kondisinya benar-benar mengenaskan. Wajahnya memar dan bengkak. Di bagian telinga dan hidung mengeluarkan cairan merah. Bagian kepala belakang juga remuk. Cairan merah mengenang di mana-mana. Dan Iva di saat itu langsung berteriak histeris, berlari, mencari pertolongan, memberikan kabar soal apa yang dia temukan. Dan dia juga mengabari Sulindayani tentang kondisi Andre anaknya. Iva di saat itu juga melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Polisi yang menerima laporan penemuan jasad di wilayah Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Gresik, langsung menuju ke TKP. Sesampainya di TKP, polisi langsung mengamankan lokasi yang sudah ramai dikerumuni warga. Dan juga Sulindayani di saat itu menjerit-jerit serta menangis sejadi-jadinya melihat kondisi anaknya. Di TKP, polisi memeriksa kondisi Andre dan menduga kuat jika Andre tewas dihabisi oleh seseorang. Namun, agar dapat mengetahui lebih detail soal penyebab dari kematiannya, polisi membawa jasad Andre ke Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Bundar Gresik
untuk dilakukan proses otopsi. Dan untuk mengungkap kasus ini, polisi kemudian meminta keterangan para saksi dan juga mencari alat bukti. Saat menyisir area rumah korban, polisi menyadari jika barang berharga korban sudah hilang. Di antaranya ada handphone dan juga sepeda motor, yang membuat polisi menduga jika korban meninggal dunia karena habis dirampok. Anggota Reskrim Polres Gresik langsung menyebar ke berbagai tempat untuk mencari jejak terakhir korban dan pelakunya. Hingga polisi kemudian berhasil melacak handphone milik Andre yang ternyata sudah dijual ke penadah. Tidak membutuhkan waktu lama, penadah handphone milik Andre yaitu Nurul Huda dan juga Riko Permanadani langsung memberikan keterangan. Dan dari keterangan mereka berdua, polisi dapat mengidentifikasi otak dari pelakunya dan langsung melakukan pengejaran terhadap Fajar. Hingga pada Sabtu 16 Maret tahun 2019, polisi kemudian menangkap Fajar di rumahnya di daerah Kupang Kerajaan Sawahan, Kota Surabaya. Fajar yang di saat itu ditangkap tidak dapat mengelak, dia didesak, kemudian mengakui perbuatannya. Bersamaan dengan ditangkapnya Fajar, tidak lama setelah itu, polisi juga berhasil menangkap penadah sepeda motor milik Andre, yaitu Iksir Holly. Bersamaan dengan ditangkapnya mereka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti, di antaranya sebuah handphone dan dosbox merek Vivo V5 dan sebuah kabel charger handphone, serta sepeda motor Honda Vario 125 berwarna hitam dengan nomor polisi L4075WR beserta dengan STNK. Di saat itu, kedua penadah serta Fajar sang pelaku digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan di saat itu Fajar mengaku bahwa dia dan korban adalah teman dekat. Mereka sudah berteman kurang lebih selama 5 tahun. Fajar pun mengakui jika dia menghabisi teman dekatnya tersebut karena terbawa emosi saat bertengkar dengan korban usai dipergoki ingin mencuri handphone milik korban. Fajar yang di saat itu juga menceritakan detail kronologinya, mulai dari saat teman dekatnya tersebut mengajaknya berkaraoke, sampai pada saat usai pulang karaoke, dia tergiur untuk memiliki handphone temannya tersebut. Dan akhirnya, dia nekat menghabisi nyawa temannya menggunakan kabel charger dan palu yang berada di dalam kamar. Dan atas perbuatan kejinya, Fajar pun dijerat dengan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Fajar terancam mendapat hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan untuk para penadah yaitu Huda dan Riko serta Iksir Holly, mereka dijerat dengan pasal 40 KUHP tentang penadah barang hasil kejahatan. Mereka terancam mendapat hukuman 4 tahun penjara. Sementara itu, jenazah Andre yang telah selesai diperiksa langsung dibawa pulang oleh keluarganya untuk dimakamkan secara layak. Kepergian Andre meninggalkan kehampaan yang sulit dijelaskan bagi keluarganya. Sang ibu, Sulindayani, tidak kuasa menahan tangis saat melepas kepergian putranya untuk terakhir kali. Setelah nyawa anaknya direnggut, Sulindayani hanya bisa berharap agar pelakunya mendapat hukuman yang setimpal. Namun harapannya seakan sirna saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik hanya menjatuhkan vonis 9 tahun penjara kepada pelaku. Tangis Sulindayani pecah. Kali ini bukan hanya karena kehilangan anaknya, tetapi juga karena rasa kecewa atas putusan yang menurutnya tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh keluarganya. Itu dia sobat, cerita dari Andre yang harus berakhir mengenaskan di tangan sahabatnya sendiri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh iya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.